Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Dola Siregar. Saya sebagai pemakalah pertama yang akan menjelaskan tentang pengertian talak dan hukum talak. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian talak. Kata talak menurut bahasa adalah memutuskan ikatan. Adapun menurut istilah syariat Islam, talak adalah memutuskan atau melepaskan tali perkawinan dengan lapas tertentu yang mengandung arti perceraian. Jadi menurut arti syara, talak adalah memutuskan tali perkawinan yang sah, baik seketika atau di masa mendatang oleh pihak suami kepada istrinya dengan mengucapkan kata-kata tertentu atau cara yang lain dengan menggantikan kedudukannya dengan kata-kata tersebut. Yang kedua, yaitu hukum talak. Dilihat dari sudut pandang Islam, sebenarnya talak itu hukumnya wajib, tapi bisa juga menjadi haram, atau juga bisa menjadi mubah, atau bisa menjadi sunnah. Adapun tergantung pada keadaannya serta situasi yang sedang dialami oleh seorang pasangan tersebut. 1. Talak wajib. Talak wajib adalah talak yang bertujuan untuk menyelesaikan konflik yang terjadi antara suami dan istri jika masing-masing melihat bahwa talak adalah salah satu-satunya jalan untuk mengakhiri perselisihan. Yang kedua yaitu talak haram. Talak haram ini adalah talak yang dilakukan bukan karena adanya tuntutan yang dapat dibenarkan, karena hal itu membawakan mudarat bagi suami dan istri ini. Ketiga, talak sunnah. Talak sunnah adalah talak yang dilakukan terhadap seorang istri yang telah berbuat zalim kepada hak-hak Allah yang harus diembannya, seperti sholat. Yang keempat adalah talak mubah. Talak mubah yaitu talak yang dibolehkan jika untuk menghindari bahaya yang mengancam salah satu pihak, baik itu pihak suami maupun pihak istri. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Indah Melati Monte. Saya sebagai pemakalah kedua. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam talak dan rukun talak. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang macam-macam talak. Dilihat dari segi kondisi istri yang ditalak, talak dibagi menjadi dua macam, yaitu talak sanni dan talak bid'ah. Talak sanni yaitu talak yang didasarkan pada sunat Nabi, yaitu talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya dalam keadaan suci dan tidak disetubuhi dalam masa suci itu. Yang kedua adalah talak bid'ah. Talak bid'ah yaitu talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya dalam keadaan menstruasi atau haid, atau dalam keadaan suci tetapi telah disetubuhi saat dijatuhkan talak. Jumhur ulama sepakat mengatakan bahwa talak sanni adalah talak yang halal, sedangkan talak bid'ah hukumnya adalah haram. Dilihat dari boleh atau tidaknya suami merujuk atau kembali kepada istrinya, maka talak dibagi menjadi dua macam, yaitu talak rojangi dan talak bangin. Yang dimana talak rojangi ini yaitu talak satu atau dua yang dilakukan suami terhadap istri yang telah digauli tanpa menggunakan tebusan atau yang wet. Talak ini memberikan hak kepada suami untuk merujuk atau kembali kepada istrinya yang telah ditalak dengan atau cukup mengatakan aku telah merujuk kembali tanpa melalui akad nikah baru. Jika istri dalam masa iddah dan disunatkan pada saat rujuk tersebut menghadirkan dua orang saksi yang adil. Jika masa iddahnya telah berakhir dan suami belum merujuknya, maka dengan demikian telah terjadi talak bangin terhadapnya. Yang kedua, talak bangin, yang dimana talak bangin ini yaitu talak yang tidak memberikan hak kepada suami untuk merujuk atau kembali kepada istrinya kecuali melalui akad nikah baru. Dalam talak bangin ini, seorang suami masih mempunyai hak untuk menikah kembali dengan istri yang ditalaknya. Dengan talak ini, seorang suami berkedudukan seperti seorang yang melamar wanita, yaitu jika menghendaki wanita tersebut akan menerimanya melalui penyerahan mahar atau melalui proses akad nikah. Sebaliknya, jika menghendaki ia juga boleh menolaknya.
Talak ba'in dibagi menjadi dua macam, yaitu talak ba'in sugro dan talak ba'in kubro. Di mana talak ba'in sugro ini adalah talak pertama atau kedua yang didahului oleh tebusan iwat dari pihak istri, atau talak terhadap istri yang belum pernah dikumpuli. Suami yang menjatuhkan talak ba'in sugro tidak boleh merujuk atau kembali kepada istrinya kecuali dengan akad nikah yang baru. Sedangkan talak ba'in kubro yaitu talak yang ketiga kali, maka talak ini menyebabkan suami tidak boleh merujuk istrinya kecuali istri yang ditalak telah menikah dengan laki-laki lain setelah keduanya berhubungan intim, kemudian bercerai dengan talak ba'in kubro dan telah habis masa iddahnya. Ditinjau dari segi pengucapannya, talak dibagi menjadi dua macam, yaitu talak sorik dan talak kinayah. Talak sorik yaitu talak di mana suami tidak lagi membutuhkan adanya niat, akan tetapi cukup dengan mengucapkan kata talak secara sorih atau tegas, seperti dengan mengucapkan aku cerai atau kamu telah aku cerai. Yang kedua, talak kinayah. Talak kinayah yaitu talak yang diucapkan dengan menggunakan kata sindiran talak. Kata-kata seperti ini membutuhkan niat dari yang mengucapkan, karena kata-kata yang diucapkan tidak menunjukkan pengertian talak, seperti mengucapkan pulanglah engkau kepada orang tuamu. Macam-macam talak yang lain yaitu talak munjas dan mu'allaq. Talak munjas adalah talak yang diberlakukan terhadap istri tanpa adanya penangguhan. Misalnya seorang suami mengatakan kepada istrinya, kamu telah dicerai, maka istri telah ditalak dengan apa yang diucapkan oleh suaminya. Sedangkan talak mu'allaq adalah talak yang digantungkan oleh suami dengan suatu perbuatan yang akan dilakukan oleh istrinya pada masa mendatang. Seperti suami mengatakan kepada istrinya, jika kamu berangkat kerja, maka kamu telah ditalak. Maka talak tersebut berlaku sah dengan keberangkatan istrinya untuk kerja. Yang kedua, talak takhir dan tamlik, yang dimana talak takhir adalah dua pilihan yang diajukan oleh suami kepada istrinya, yaitu melanjutkan rumah tangga atau bercerai. Jika istri memilih bercerai, maka berarti ia telah ditalak. Sedangkan talak tamlik adalah talak di mana seorang suami mengatakan kepada istrinya, aku serahkan urusanmu kepadamu, atau dengan mengatakan urusanmu berada di tanganmu sendiri. Jika dengan ucapan itu si istri mengatakan, berarti aku telah ditalak, maka berarti ia telah ditalak satu raj'i. Ketiga adalah talak dengan pengharaman. Talak dengan pengharaman yaitu apabila suami mentalak istrinya dalam satu kalimat atau mentalak dalam 3 kalimat, akan tetapi dalam satu majelis. Misalnya suami mengatakan kepada istri, kamu ditalak 3, atau dengan kata lain, kamu aku talak, dan talak. Menurut ijma ulama ini diharamkan. Selanjutnya saya akan membahas tentang rukun talak, di mana di sini rukun talak ada 3, yaitu suami, istri, dan lapas yang menunjukkan adanya talak. Suami, hak talak hanya dimiliki oleh laki-laki karena ia lebih bisa mengendalikan emosi dan lebih sanggup memikul beban-beban kehidupan. Yang kedua, istri, yaitu orang yang berada di bawah perlindungan suami dan dia adalah objek yang akan mendapatkan talak. Dan yang ketiga adalah lafaz yang menunjukkan adanya talak, baik itu diucapkan secara langsung maupun dilakukan secara sindiran dengan syarat harus disertai adanya niat. Namun demikian tidak cukup hanya dengan niat saja. Dalam talak disyaratkan berakal bagi yang berkepentingan dan tidak ada kebencian pada pihak suami. Dengan demikian talak yang dilakukan oleh orang gila dinyatakan batal. Sekian dari saya kembalikan. Baik, di sini saya akan menyambung isi makalah kami di bagian E, yaitu syarat-syarat talak. Suami menceraikan istrinya disyaratkan kepada 3 persyaratan, yaitu pertama telah dewasa, yang kedua berakal sehat, dan yang ketiga adalah atas kehendak ataupun kesadaran diri sendiri. Adapun di bagian F, yaitu talak yang tidak sah, dibagi atas 4 bagian, yaitu pertama talak yang dipaksa, yang kedua adalah talak dalam keadaan marah, dan yang ketiga adalah talak dalam keadaan mabuk. Adapun yang keempat adalah talak tanpa diucapkan dengan niat ataupun tanpa tidak kesengajaan.